Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dion Rosari Damani dengan nomor NIM 2203342020. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial dan teknik-teknik dasar dalam permainan alat musik gitar. Nah, video ini saya akan menjelaskan beberapa tentang tips-tips dasar dan teknik-teknik yang perlu dipahami dan diketahui untuk memainkan alat musik gitar. Seperti membentuk chord atau kunci, lalu melakukan genjrengan, lalu mengaplikasikan antara atau mengkombinasikan antara genjrengan dan chord di sini. Nah, bagian pertama yang perlu kita bahas yaitu chord, atau sering juga disebut orang-orang banyak yaitu kunci, yang sering kita aplikasikan di sebelah sini nih. Nah, ini kunci atau chord namanya. Chord ini terdiri dari banyak bentuk-bentuk, tetapi secara umum terbagi dua, yaitu chord mayor dan chord minor. Kalau dia chord mayor, terdiri dari chord A, B, C, D, E, F, dan chord G. Kalau dia chord minor ada A minor, D minor, E minor, G minor, dan lain-lain lagi. Bisa kalian cari nanti informasinya. Dalam penggunaan chord ini, kalau kita salah menentukan chord atau membentuk chord, maka gitar ini tidak akan selaras dengan sesuatu yang diiringinya. Contohnya kita saat mengiringi musik kan, mengiringi lagu orang bernyanyi. Nah, kalau kita tidak sesuai kunci kita dengan nada yang dibawakan oleh penyanyinya, maka musiknya tidak akan bagus, tidak akan sinkron deh, tidak akan pas. Makanya kalau kalian menentukan chord itu harus sesuai dengan nada atau musik yang dibawakan oleh penyanyinya itu. Dia harus pas, dia harus selaras semuanya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk chord pada gitar. Kalau bagi pemula memang agak sulit untuk mengetahui dan mempelajari semua chord-chord pada gitar, karena banyak sekali chord-chord pada gitar. Boleh pada awalnya dihafal dulu tuh dasar-dasarnya saja, entah 3 chord atau 4 chord, tidak perlu banyak-banyak dulu kalau untuk di awal. Baik, yang pertama yang perlu diketahui itu chord pertama, chord C, chord F, dan chord G. Nah, kalau bisa ditambah ya silakan ditambah, kalau bisa itu sih minimal 3 chord yang harus dipahami dan diketahui. Nah, yang pertama itu chord C. Chord C itu terbentuk dari senar 5, senar 4, dan senar 2. Itu yang dipicit ya, yang dipencet. Nah, kalau dia di senar 5 itu berada di fret 3. Senar 4 di fret 2. Dan senar 2 di fret 1. Jadi dia kalau digenjreng dia bunyinya seperti ini. Nah, itu dia kunci C atau chord C. Kalau dia chord F atau kunci F, yang ditekan itu, yang dipencet itu senar 6, senar 5, senar 4, senar 3, senar 2, dan senar 1. Nah, ini F. Memang semua senar itu ditekan dia, dipencet. Nah, senar 6 itu ditekan pada fret 1, senar 5 fret 3, senar 4 fret 3, senar 3 fret 2, senar 2 pada fret 1, dan senar 1 pada fret 1 juga. Jadi kalau dia digenjreng dia bunyinya seperti ini. Nah, itu dia fret. Nah, ini dia akord F bunyinya. Nah, yang ketiga yaitu akord G. Akord G itu yang ditekan itu yaitu senar 6, senar 5, dan senar 1. Senar 6 ditekan pada fret 3, senar 5 pada fret 2, dan senar 1 pada fret 3. Jadi bunyinya seperti ini. Nah, itu dia tadi chord mayor. Sedangkan chord minornya, kita ambil contoh minor A minor berarti ya. Seperti ini dia. Yang ditekan yaitu senar 4, senar 3, dan senar 2. Senar 4 ditekan pada fret 3, fret 2, maaf ya sebelumnya. Fret 2,
dan senar 3 fret 2, senar 1 pada fret 1. Jadi kalau digenjreng seperti ini bunyinya. Mungkin pada pemula itu memang agak sulit dalam menekannya karena mungkin mengalami sakit pada jari karena belum terbiasa dia dalam menekannya. Nanti kalau sudah lama-lama dalam bermain gitar itu akan terbiasa sendiri. Dan juga sering sekali pada pemula itu sering kedapatan dia selip dalam menekan tali senarnya ini. Seperti gini dia kalau selip dia. Sering itu sering terjadi pada pemain pemula dalam mengaplikasikan chord gitar. Nah, ini kunci atau akord minor A. Seperti ini bunyinya. Lalu minor D minor ya, D minor seperti ini. Yang ditekan yaitu senar 3 pada fret 2, senar 2 pada fret 3 dan senar 1 pada fret 1. Seperti ini bunyinya. Lalu minor E yang ditekan yaitu senar 5 pada fret 2 dan senar 4 pada fret 2 juga sama. Seperti ini bunyinya. Mungkin itu yang perlu dipelajari dalam dasar-dasar chord yang perlu diketahui. Itu saja yang sudah diketahui sebenarnya sudah bagus awalnya. Lalu kalau bisa semakin hari terus dikembangkan dalam pengetahuan chordnya, karena chord ini sendiri sangat penting dalam permainan alat musik gitar. Bagian yang terpenting dalam permainan alat musik gitar. Lalu hal yang kedua yang perlu kita bahas yaitu genjrengan, atau sering juga disebut kalau di kalangan kami itu orang Batak rambasan seperti ini. Baik, saya akan memberitahu bagaimana pemula untuk mempelajari genjrengan ini. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan jempol bagian sini, bagian sini. Nah, yang pertama itu down dulu atau dari atas ke bawah seperti ini. Dengan menggunakan kunci juga bisa. Saya sarankan menggunakan kunci yang mudah dulu untuk melatih genjrengan, seperti kunci E minor. Usahakan semua senar ini kena. Usahakan semua senar ini kena supaya menghasilkan nada yang komplit atau lengkap. Maaf ya agak ribut soalnya rumah saya pinggir jalan. Nah, latih terus ini seperti gini selama 5 menit. Latih terus. Usahakan semua senarnya kena ya. Nah, kalau sudah dilatih selama 5 menit, lalu Anda dari bawah ke atas atau up seperti ini deh. Menggunakan ini juga sama seperti tadi. Latih selama 5 menit dan usahakan semua senar kena. Tidak ada yang tidak kena. Kalau sudah dilatih dalam 5 menit, Anda bisa menggunakan pola seperti 2 kali ke bawah, 2 kali ke atas seperti ini jadinya. Usahakan kena semua ya senarnya. Anda bisa menggunakan pola yang lain, Len. Bisa juga menggunakan satu-satu seperti ini. Kalau sudah menggunakan ini, bisa juga menggunakan telunjuk ini. Menggunakan 2 gini. Seperti ini jadi.
sudah terbiasa dengan kunci E minor, bisa pindah kunci yang lain seperti kunci G. Nah, seperti itu. Dilatih terus selama 5 menit ya. Dilatih terus rutin supaya terbiasa jarinya. Anda boleh menggunakan pola apa saja, yang penting dia polanya teratur, tidak berantakan. Bisa menggunakan pola lain seperti bebas polanya, yang penting teratur dia. Teratur dalam bentuk tempo maupun genjrengannya, tidak boleh, tidak ada yang tidak kena senarnya di genjreng. Setelah Anda melatih down up atau bawah atas, Anda bisa menggunakan pola lain atau mempelajari yang lainnya. Nah, yang pertama yang Anda harus perhatikan yaitu antara genjrengan dan penggunaan kunci itu harus selaras dan sinkron. Jadi dia harus pas dia agar menghasilkan bunyi yang, kalau di sini belum misalnya di sini masih begini, dia belum tertekan tapi sudah Anda genjreng, maka dia akan ada tali yang mati. Di sini belum ditekan tetapi di sini sudah digenjreng, maka akan menghasilkan bunyi yang tidak enak didengar. Maka usahakan antara kunci dan genjrengan itu harus selaras dan sinkron. Anda harus melatih ini setiap hari, paling tidak 1 hari itu selama 1 jam, 1 hari selama 1 jam. Pasti Anda akan bisa melatih genjrengan Anda. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Saya ucapkan terima kasih.